Kisah diawali dari sebuah tempat di mana para teroris sedang bersembunyi di tempat ini karena mereka semuanya mendapatkan sebuah sandera untuk mendapatkan tebusan. Akan tetapi mereka semua tidak tahu bahwa semuanya para tentara bayaran sudah berada di tempat ini untuk melakukan penyergapan. Sayang sekali, teroris tersebut langsung menodongkan senjata kepada Sandra, mengatakan kepada tentara untuk bisa meletakkan senjatanya dan semua peralatan yang dia bawa, kalau tidak bisa pecah kepala si Sandra tersebut. Akan tetapi dengan mereka semua melakukan perbacotan, maka tentara tersebut tidak akan kehilangan akal. Lalu tiba-tiba ya, misi pun telah selesai 100% komplit. Mereka semuanya para tentara bayaran tersebut langsung pulang ke negaranya masing-masing untuk melakukan liburan. Kisah akan berfokus kepada si botak yang bernama Ray yang sedang dijemput oleh istrinya bernama Gina. Singkat waktu, mereka berdua check-in di sebuah hotel untuk bisa melakukan ketenangan. Di sanalah Gina dengan rasa bersedih mengatakan kepada Ray, setiap pulang menjalankan misi pasti ada aja bekas luka yang selalu ada di dalam tubuhnya. Tetapi Ray mengatakan bekas luka ini tidak seberapa karena saya masih kuat untuk melakukan pergenjotan. Kemudian ketika pagi hari ada seseorang yang sedang mengendap-endap di kamarnya Ray. Nah, di sana juga Ray menyadari ada kedatangan seseorang dan langsung bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Lalu tiba-tiba ya, tanpa diduga, ketika Ray tersadar dari pingsan, dia sudah dalam keadaan diikat dalam kursi yang sangat kencang sekali dan ada seseorang yang datang lalu menarik cacing kepanasan. Ya, dia adalah orang yang bernama Martina X. Tujuannya untuk bisa menanyakan kepada Ray siapakah yang menjadi informan ketika misi beberapa hari yang lalu dan menyelamatkan sebuah sandera. Tetapi tentu saja Ray tidak mengetahui hal yang seperti itu. Dengan demikian maka Martin pun langsung membawa seseorang yang bernama Gina. Dia adalah istri Ray dan Ray pun harus melakukan pembicaraan dengan mereka semuanya. Tetap saja Ray tidak mengetahui akan hal yang seperti itu. Lalu tiba-tiba I don't know. Selang beberapa hari kemudian, maka Ray pun tersadar di sebuah tempat yang bernama RST. Ini adalah perusahaan teknologi berskala tinggi, di mana Ray pun baru tersadar dengan keadaannya seperti ini dan langsung ditemui oleh seorang wanita yang bernama Kitty. Dia adalah yang akan menjadikan suster bagi Ray untuk bisa melakukan pembimbingan bagi mereka semuanya. Semua ini dikontrol oleh seseorang yang bernama si dokter. Dia adalah seorang ilmuwan yang telah membangkitkan Ray dari kematian karena sesungguhnya dia sudah mati. Lalu kemudian si dokter pun langsung membawa Ray jalan-jalan mengetahui tentang kegiatan yang ada di RST, mengatakan bahwa ini adalah penemuan yang terbesar bagi Ray karena telah hidup kembali dari kematian. Maka darahnya sekarang bukanlah darah biasa tetapi yang telah dicampur dengan teknologi yang bernama nanorobot. Catastrophic injury. Oh, mantap sekali, bagaikan sihir Firaun. Di sana Ray pun langsung mendapatkan kesembuhan secara cepat. Di sana juga Ray tercengung terhadap apa yang dilakukan oleh si dokter terhadap dirinya. Maka dia berhasil dari dan lolos mendapatkan hasil kedua, yaitu kehidupan baru yang kedua kalinya. Tetapi sayang sekali Ray tidak mengingat apapun terhadap apa yang dilakukan selama ini ataupun mengingat masa lalu. Kemudian Ray pun langsung dibawa oleh ke suatu tempat, maka mereka semuanya adalah barang-barang ataupun orang-orang yang telah mati dan telah dihidupkan kembali di tempat ini, di tempat dididik yang akan menjadi pasukan khusus dan akan menjalankan misi-misi penting. Kemudian Ray pun langsung tertidur.
Oh, kemudian Ray pun terbangun dari mimpinya dan langsung datang ke sebuah latihan untuk bisa menemui apa yang dia inginkan. Kemudian dia menemukan sarung bantal dan langsung memukulnya. Edas sekali ketika dipukul, ternyata sarung bantal tersebut langsung tembus dan kekuatan Ray bertambah berkali-kali lipat. Maka Ray pun ingin mencobanya ke sebuah dinding beton ataupun baja beton dan langsung memukulnya. Anjir, edas sekali. Sulit dipercaya oleh Ray sendiri. Dia mendapatkan kekuatan 10 kali lipat dari kekuatan Hulk. Bahkan dia mendapatkan kekuatan yang sangat edas. Maka Ray pun ketika bengong ada seseorang yang sedang berenang di depan Megatank. Dia adalah seorang wanita yang bernama Kitty yang sedang melakukan lantunan tarian yang sangat indah sekali. Singkat waktu mereka berdua pun langsung datang ke bar untuk beristirahat dan minum beberapa abok supaya bisa menenangkan pikiran. Akan tetapi ketika Ray meminum satu sloki saja, dia mengingat sesuatu. Martin X. Ya, tanpa diduga Ray pun langsung mengingat masa lalunya karena istrinya yang telah dibunuh oleh seseorang yang bernama Martin X. Maka Ray pun tanpa banyak bacot langsung datang ke suatu tempat dan membawa sebuah mobil. Di sanalah mereka semua para ilmuwan dan para pekerja pun langsung panik dengan apa yang dilakukannya. Maka Ray pun langsung bergegas. Singkat waktu, kita diperlihatkan si Martin kampretnya akan datang ke suatu tempat dengan pengawalan yang sangat tinggi dari para tentara bayaran yang sangat mengerikan. Kemudian itu semuanya langsung tembus ke monitor yang ada di RST dengan kepala yang ada di dalam Roy. Mereka semuanya telah mendeteksi ada beberapa konvoyan dan diduga itu adalah si Martin. Kemudian para Martin pun mereka semuanya datang ke sebuah terowongan tanpa diduga mereka semua udah dijegat oleh Roy. Anjir, 100% pasti kaget. Mereka semuanya tanpa diduga ada seseorang yang telah memarkirkan kontainer yang sangat mengerikan. Dan satu grup pun mereka semua langsung memeriksa keadaan untuk bisa mengamankannya. Dengan keadaan yang seperti ini, satu persatu langsung disisir apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan. Ternyata supirnya mereka tidak ada. Ketika semuanya langsung dicari dari sudut sisi, tiba-tiba Oh, that's not good. Oh, sayang sekali penyerangan tersebut. Ray langsung ditembak bertubi-tubi oleh para tentara sehingga dia tumbang. Mereka semuanya pun melihat keadaan Ray yang sudah tergeletak dan langsung menyusur keadaan di sini untuk bisa mengamankan situasi. Barangkali ada orang yang datang. Tetapi ketika sedang menyusur, tiba-tiba mantap sekali, 100% adrenalin. Mereka semuanya para tentara bayaran itu telah dihajar habis oleh Ray dengan segenap kemampuan. Tiba-tiba saja Ray pun langsung membuat sebuah lubang untuk bisa menakut-nakuti si Martin. Kemudian mereka semuanya karena di dalam mobil tank baja, nah Ray pun langsung membuat sebuah jasad dan langsung mengebom dengan mantap. Si
Singkat waktu, balas dendam pun telah selesai, maka Ray pun dijemput oleh kawan-kawannya yang ada di RST untuk bisa melihat keadaannya. Takut Ray kenapa-napa ataupun anggota tubuhnya ada yang hilang. Tetapi Ray keadaan sehat walafiat, tidak ada satu goresan pun di tubuhnya Ray. Mereka semua sangatlah senang dengan keadaan Ray yang telah sehat walafiat. Mereka semua pun langsung melakukan perbincangan untuk bisa berangkat ke RST kembali dan akan mengisi nanorobot di dalam tubuhnya Ray. Mereka pun langsung berangkat. Singkat waktu, Ray pun langsung dibawa ke sebuah lab oleh temannya yang bernama Dalton. Dia langsung melakukan perbincangan bersama Ray karena telah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Bahkan bisa saja Ray terbunuh untuk yang kedua kalinya karena mereka semuanya sangatlah peduli terhadap Ray. Akan tetapi di sisi kepedulian tersebut, Ray akan dimanfaatkan oleh mereka semuanya untuk menjadi pembunuh bayaran mempunyai dendam yang sangat mengerikan. Maka Ray siap-siaplah untuk melupakan masa lalunya. Ready to forget? Ya, dengan teknologi yang berskala tinggi, maka Ray pun akan disusun kembali ingatannya dengan para hacker dan coding yang dipimpin oleh si Eric. Mana si Eric? Nah, di belakang komputer ada si Eric di sana. Maka mereka semuanya langsung menyusun kembali semua ingatan Ray yang telah dilaluinya. Maka Ray pun akan dibuat riset untuk bisa menargetkan kepada orang lain. Tentunya bukan si Martin lagi, karena si Martin sudah modar, yaitu seseorang yang bernama Nick Barris. Dia adalah seorang mantan dari RST yang telah menjadi pengkhianat mereka semuanya, dan dia akan dibunuh oleh Ray sebagai target. Thanks for the advice. Singkat waktu, ingatan Ray pun telah disusun ulang sesuai rencana yang telah disusun oleh mereka semuanya, karena targetnya adalah seseorang yang telah menjadi pengkhianat dari RST. Kemudian mereka semua melakukan rapat paripurna untuk melakukan sandiwara supaya ini semuanya terlihat nyata oleh Ray. Maka Ray pun bangkit kembali. Nice. Ya, akhirnya Ray pun langsung mengawali untuk melakukan balas dendamnya dengan ingatan yang telah dibuat oleh mereka semuanya. Dan targetnya adalah bukan Martin lagi, tetapi seseorang yang menjadi pengkhianat di RST ini. Dengan keadaan yang seperti itu, maka semuanya bersandiwara untuk bisa menolong Ray supaya Ray bisa kembali, karena itu semuanya sangatlah berbahaya untuk mereka semuanya. Kemudian langsung saja si dokter pun langsung mengatakan apa yang akan dilakukan oleh Ray dan siapakah yang akan dibunuh oleh Ray, yaitu Nick Barry. Ya, inilah dia Nick Barris. Kemudian dia mengetahui ada seseorang yang datang dan langsung menghajar para pengawalnya. Tentunya mereka semua langsung menembak Ray dengan keadaan segenap kemampuan. Nah, Ray pun langsung berpura-pura mati supaya bisa dibawa ke tempat. Singkat waktu, kita diperlihatkanlah seorang coding yang bernama Wiggins. Dia adalah seorang coding yang akan membawa sebuah alat untuk bisa menghancurkan massa dengan nanoteknologi yang sangat mengerikan. Nah, Wiggins pun langsung mengatakan kepada Barris bahwa ini ada gelombang elektromagnetik yang sangat mengerikan untuk bisa mematikan gelombang listrik, sinyal suara atau apapun yang ada di sana. Maka mereka semuanya pasti akan bisa mengalahkan yang bernama Ray. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, mereka semuanya langsung dibantai oleh Ray. Tetapi Barris pun sudah persiapan. Come on. You murdered my wife. Your wife? Oh, ternyata teknologi tersebut pun telah dipijit oleh seseorang yang bernama Wiggins. Dia yang telah mematikan seluruh aliran listrik, sinyal dan semuanya yang terpancar sekitar 13 mil. Nah, si dokter pun menjadi terheran-heran apa yang dilakukannya. Maka Wiggins pun langsung membangkitkan kembali Ray. It's okay, I'm a friendly. Yeah.
Akhirnya, Ray pun telah bangkit kembali dengan kejeniusan yang dilakukan oleh Huygens. Ternyata dia adalah sebagai coding yang profesional, termasuk juga hacker yang sangat berbakat. Untuk bisa menyelesaikan yang seperti ini sangatlah kecil sekali oleh Huygens. Kemudian Huygens pun langsung menceritakan tentang dirinya yang telah dikurung oleh Barry selama bertahun-tahun. Dan Ray pun langsung mengatakan kepada Huygens kenapa dia ada di sini, termasuk juga dalam pikirnya sangatlah kacau sekali setiap dia mengingat pembunuh istrinya. Kenapa muka yang ditampilkan oleh pikirannya selalu berbeda-beda? Bukannya Nick Barry saja, banyak sekali orang yang telah menimpanya. Nah, di sana juga Huygens mengatakan bahwa dirimu adalah sebagai senjata pembunuh dan telah dimanfaatkan oleh seseorang yang bernama si dokter tersebut. Maka si Huygens pun mengatakan kenapa kau mencari pembunuh dan kenapa tidak mencari istrimu saja? Gina ada di mana? Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah para konco-konconya si dokter yang akan menjemput Ray, yaitu si Dalton bersama si Terry. Karena mengetahui sinyal Ray telah tidak ada, mereka semuanya langsung turun tangan untuk bisa menjemput paksa kembali. Karena Ray pastinya telah mengalami keadaan yang sangat rumit sekali. Mereka pun telah mengetahui titik Ray di mana. Ray? Gina. What are you doing? Singkat waktu, Ray pun telah menemukan Gina, istri yang paling dicintainya, dan mengatakan bahwa dia pulang dan kembali ke pangkuan Gina. Akan tetapi sayang sekali dan kata-katanya mencengangkan bahwa Gina telah melupakan Ray karena dia kecewa terhadap Ray tidak kembali sangat lama sekali. Ditambah lagi dia sudah berkeluarga dengan orang lain dan hatinya semakin teriris ketika ada seorang bocil yang datang menyebutnya Mami kepada Gina. Maka inilah hati yang sangat mengiris sekali. Mah, mengerikan anjir. Maka Ray pun mengatakan kepada Gina setelah seperti itu, kapan terakhir dia melihat Ray? Ternyata sudah 5 tahun lebih. 5 years ago. Mommy, Mommy. Right, your brother. Good girl. Let's go. Reestablish. 1. Ya, pertarungannya sangat sengit, tetapi sayang sekali Ray telah dilumpuhkan. Maka ketika itu Kitty telah memberontak dan akan menolong Ray, dan langsung dihadang oleh si dokter, mengatakan kepada Kitty bahwa jangan pernah macam-macam ataupun melanggar rencana yang dia lakukan. Maka Kitty mempunyai misi, yaitu untuk bisa menemukan Huygens. Good girl. Wiggins has been holed up watch to Singkat waktu berada di suatu tempat, Kitty pun langsung menjalankan misi untuk memenuhi keinginan si dokter, yaitu menangkap Huygens. Di sana Huygens keluar dengan beberapa ajudan, dan ketika itu Kitty langsung berbicara ingin meminta korek karena dia ingin ngudut alias ngerokok. Maka Huygens pun langsung memberikan korek kepada si Kitty. Ketika korek itu dinyalakan, maka mereka semuanya langsung tumbang. My name is Wiggins. Kemudian di sisi lain, maka si dokter pun langsung melakukan perbincangan bersama Ray di dalam pikirannya. Maka Ray pun langsung tercengung terhadap apa yang dilakukan oleh si dokter dengan teknologi yang sangat benar-benar canggih. Mereka semuanya langsung menyusun ulang suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang paling berkesan bagi Ray, yaitu ketika jalan-jalan bersama istri tercintanya. Di sanalah si dokter pun langsung mengatakan kepada Ray, biarlah masa lalu, biarlah berlalu, masa depan itu lebih penting, kata si dokter, dan kau pun akan menjadi orang yang terhebat dan terkuat di muka bumi ini. Tetapi sayang sekali Ray tidak mau seperti itu, karena dia ingin kehidupan yang normal, kehidupan yang penuh cinta, penuh damai dan kasih sayang. Tetapi tetap saja si dokter langsung terus aja mengancam dan akan membunuhnya. Lalu
tiba-tiba Wiggins got away. lalu kemudian Kitty ketika pulang bertugas dan mengatakan kepada mereka semuanya bahwa Wiggins telah kabur, dan di sana si dokter pun tanpa banyak bacot mengatakan kepada si Eric ini untuk bisa menargetkan seseorang yaitu Wiggins dan akan dicari oleh si Roy. Nah, dengan demikian maka Kitty pun langsung bergegas akan menuju ruangan saraf yang telah dilakukan oleh si dokter tadi. Maka Kitty pun langsung bergegas untuk bisa mengodok akses supaya bisa melakukan komunikasi lewat pikiran Roy. Ray? Katie. Katie, what are you doing here? Iya, tanpa diduga ternyata Wiggins itu dimanfaatkan untuk bisa mengambil alih RST dengan kemampuan coding termasuk juga hacker yang sangat mengerikan. Maka di sana langsung saja semuanya di reset, semua pikiran yang ada di dalam kepala Roy ini dengan kemampuan codingnya yang dimiliki oleh Wiggins. Dengan demikian maka dia mempunyai akses penuh terhadap RST. Singkat waktu, si dokter pun telah membobol pintu dan langsung melakukan perbincangan bersama Kitty, langsung menyiksanya di tempat karena dia telah melakukan pelanggaran yang sangat serius. Detik ini juga Kitty pun langsung dihajar habis-habisan. Lalu tiba-tiba ya, keadaan semakin genting. Maka Dalton bersama Terry pun langsung bersiap-siap akan memakai baju zirahnya. Dia akan melakukan pertempuran yang sangat dahsyat dengan seseorang, pastinya Roy, yang akan menghajar mereka semuanya. Dengan teknologi yang berskala tinggi, kekuatan yang akan mereka lakukan sangatlah dahsyat sekali dan langsung memindai keadaan Roy, di mana mereka semuanya langsung mendapatkan hal yang seperti itu. Dan Roy langsung dibimbing oleh seseorang yang bernama Wiggins sebagai operator yang ada di sana untuk bisa memandunya. Mereka semuanya langsung diberikan bimbingan oleh Wiggins supaya mereka akan mendapatkan pertempuran yang adil dan akan mendapatkan hal yang berbeda. Maka Kitty pun langsung bertindak. Ya, mantap sekali, 100% edas. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu, nanorobot yang ada di dalam Ray pun tidak kuat lagi untuk bisa membangun jaringan. Maka di sana mereka semua sedang genting dengan keadaan tubuh Ray yang sudah tidak bisa dibendung. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Ray yang melemparkan sebuah besi ke dalam mobilnya si dokter supaya si dokter ini tidak bisa kabur dan akan menghajarnya di tempat ini. Dengan demikian maka si dokter pun langsung keluar akan melakukan perbincangan bersama Ray dan akan melakukan perlawanan bersama Ray untuk bisa menonaktifkan. Disinilah pertarungan si dokter bersama Ray dimulai. Okay, fine. But all that's now left is... Yeah. Are you alright? Take it easy.
Singkat waktu, selesai pertarungan tersebut si dokter telah mati dan semua para konconya. Ray dibangkitkan kembali yang kedua kalinya oleh Huygens dengan keadaan sehat walafiat, dan nanorobot yang berada di dalam tubuh Ray telah direset ulang semua pikiran, termasuk juga semuanya telah dalam jalan kebenaran. Maka Ray pun berterima kasih kepada Huygens. Kemudian kita diperlihatkanlah Kitty yang berada di sana. Mereka semua langsung ngobrol untuk bisa melakukan misi selanjutnya, yaitu mengamankan dunia. Film pun tamat. Perfect. Ya, akhirnya film pun telah selesai. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Film yang satu ini memang mendebarkan sekali 100% adrenalin. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup ini adalah kita semua manusia yang telah dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya untuk menciptakan hal yang baru di dunia ini, untuk bisa menyeimbangkan keadaan, termasuk juga memikirkan tentang alam. Jangan sampai dengan keadaan teknologi yang semakin tinggi dan kita semuanya tidak terlihat bahwa alam yang kita pijak ini semakin buruk sekali. Teknologi yang semakin hari semakin pesat, maka kita semua harus sadar terhadap apa yang dilakukan menjadi anugerah kita semua sebagai manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film-film terbaru keren, sadis, edan, mantap sekali. Nah, subscribe saja dan tekan tombol loncengnya. Kami ucapkan terima kasih kru bersama kami Kadia GC. Ahoy, bye bye.